Ya, kita memasuki video berikutnya. Ya, jadi kita masuk ke matriks perpindahan gaya. Nah, ada matriks namanya matriks perpindahan gaya, simbolnya SB. Gitu ya. Setelah kita pelajari ada matriks statis A, matriks deformasi B, dan matriks kekakuan S. Nah, sekarang kita masuk ke matriks perpindahan gaya. Simbolnya SB. Gitu ya. Simbol jangan diganti-ganti, simbolnya SB ya, matriks perpindahan gaya. SB simbolnya. Oke. Nah, untuk mendapatkan matriks perpindahan gaya, kita lihat rumus-rumus atau matriks yang kita sudah bahas yang lalu. Ini nih, yang pertama ini. Ya, waktu pembahasan matriks deformasi itu kita sudah dapatkan rumus E kecil sama dengan B kali X gitu ya, sewaktu membahas matriks deformasi ini ya. Oke, nah terus yang barusan waktu membahas matriks kekakuan ya, matriks atau video sebelum ini. Oke, ada rumus ini, F sama dengan S kali I ya, ini S matriks kekakuan kan, rumusnya ini. Nah, jadi perhatikan, rumus 1 tadi I adalah B kali X, rumus 2 adalah F sama dengan S kali I. Nah, perhatikan dari dua rumus ini bahwa rumus E yang dimaksud di sini tentunya sama dengan rumus E yang dimaksud di sini, kan gitu ya? Sama. Oke ya, jadi dua rumus E di sini sama dengan rumus 1. Artinya apa? Sekarang kita substitusikan ya. Kita masukkan rumus 1 ke rumus 2. Ya, substitusi atau masukkan rumus 1 ke rumus 2. Ini. Rumus 1 tadi ini. Oke. Rumus 1 tadi I adalah B kali X. Rumus 2 adalah F sama dengan S kali I. Nah, masukkanlah rumus 1 ke rumus 2. Jadinya ini. Kita punya rumus yang baru, F sama dengan S B kali X. Gitu ya. Kan dari rumus 1 tadi I adalah B kali X. Jadi masukkan ke rumus ini, berarti F sama dengan S ini ya, F sama dengan S. Nah, I-nya ganti dengan rumus yang di atas, B kali X gitu ya. Jadi F sama dengan S kali B kali X gitu. Inilah dia. Jadi F sama dengan F ini ya, rumus gaya batang atau gaya yang tidak diketahui adalah S kali B kali X. Perhatikan dimensi jangan berubah, tidak berubah ya. F tetap NF kali 1, S tetap NF kali NF, B tetap NF kali NP, dan X tetap NP kali 1. Nah gitu. Jadi kita punya rumus, perhatikan F sama dengan, nah S dengan B. Ini bisa nggak disatukan? Dikalikan? Tentu bisa ya. Karena kolom di S sama dengan baris di B. Kan bisa disatukan. Nah, kenapa yang ini disatukan? Karena istilahnya dari kelompok yang sama. Yaitu matriks dasar. Ya, ingat pembagian matriks yang lalu. Ada matriks dasar yang terdiri dari A, B, dan S. Nah, jadi yang dua ini dari kelompok matriks dasar. Nah, jadi satukan. Oke, jadi kita punya rumus yang baru S kali B, sebutlah SB. Gitu ya. Ini. Nah, jadi kita punya rumus yang baru, F sama dengan SB kali X. Jadi S dan B-nya satukan aja. Kalau tadi kan di luar. Tadi kan masing-masing S dengan B. Nah, bisa dikalikan ini kan? Jadi kalau dikalikan satukan aja jadi SB dengan dimensi NF kali NP. Gitu ya. Jadi satukan ini menjadi SB namanya. Nah, ini. Menjadi SB. Dimensi tadi ingat NF kali NP. Gitu ya. F-nya tetap NF kali 1. X-nya tetap NP kali 1. Dah? Nah, jadi kita punya rumus yang baru bahwa F adalah SB kali X. Gitu ya. Nah, si SB inilah yang kita sebut dengan matriks perpindahan gaya.
gitu ya, SB. Ya, SB ini adalah matriks perpindahan gaya. Oke, jadi kita punya rumus yang baru, rumus bentukan ya, F sama dengan SB kali X. Nah, perhatikan nih, SB adalah S kali B, kan gitu asalnya tadi ya. S kali B. Jadi perkalian matriks perlu di sini. S kali B. Nah, perkalian matriks. Sudah? Oke, selanjutnya udah selesai ya, matriks perpindahan gaya seperti itu. Nah, selanjutnya ada matriks yang lain, matriks kekakuan global. Simbolnya K. Matriks kekakuan global, simbolnya K. Sudah. Nah, untuk menyelesaikan matriks kekakuan global ini, atau matriks K ini, kita lihat dua rumus. Rumus pertama, yang barusan. Ya, yang di atas tadi, kan F sama dengan SB kali X. Nah, kita ambil itu sebagai rumus yang pertama, gitu ya. Ya, dimensi jangan lupa. Nah, terus rumus 2 itu pembahasan matriks statis yang kemarin. Ini ya, matriks statis. Oke, ada rumus di sana, P sama dengan A kali F. Waktu membahas matriks statis A, gitu ya. Dimensi udah kita bahas hari itu kan. Oke, nah jadi dari dua rumus ini kita lihat bahwa F yang disebutkan di rumus 1 sama dengan F yang disebutkan di rumus 2. Kan gitu ya. F yang di rumus 1 dan rumus 2 sama. Artinya kita masukkanlah harga atau substitusi harga rumus 1 tadi. Ini ya. Rumus 1 ke rumus 2. Gitu ya. Substitusi 1 ke 2 jadi dari rumus yang baru ini. Bahwa P sama dengan A, nah gitu ya. Jadi P sama dengan A kali F-nya ganti dengan SB kali X. Gitu ya. Jadi P sama dengan A kali F-nya ganti SB kali X. Itulah yang kita dapatkan di sini. Gitu ya. Oke, P sama dengan SB A kali SB kali X ini. Udah. Nah, kita lihat A matriks statis kan? SB tadi matriks perpindahan gaya yang kita bahas barusan ya. Oke, nah kita lihat A dengan SB kalau dikalikan bisa nggak? Memenuhi persyaratan nggak? Memenuhi ya. Jadi kolomnya matriks A, dimensinya sama dengan baris matriks SB. Memenuhi ya untuk perkalian. Nah, alasannya sama seperti mendapatkan SB tadi, ini juga merupakan dari kelompok matriks dasar, gitu kan? A, B, S, jangan lupa. Nah, karena dari kelompok matriks dasar, maka ini dikalikan aja, satukan. Kenapa? Karena persyaratan perkalian terpenuhi kan? Oke, jadi kalikanlah A dengan SB, dapatnya ASB. Gitu ya. Jadi A kali SB, ya dapatnya ASB. Dimensi gimana? Ya kalau kita lihat dari sini berarti NP kali NP. Dimensi ASB ini ya, inilah dia. Oke, jadi dimensi ASB adalah NP kali NP. Yang X-nya tetap, gitu ya, X-nya tetap turunkan aja. Kenapa nggak dikalikan? Karena bukan dari kelompok yang sama kan gitu. ASB ini yang kelompok yang sama, yaitu matriks dasar. Maka dikalikan, satukan jadi ASB. Nah, jadi kita punya rumus baru sekarang bahwa P sama dengan ASB kali X, gitu ya. Oke, rumus yang baru sekarang P sama dengan ASB kali X. Rumus yang kedua. Nanti mana tahu perlu, itu bisa jadi kita pakai gitu ya. Tapi sementara kita lihat begini aja dulu, bahwa yang ASB inilah yang disebut sebagai matriks kekakuan global atau K. Gitu ya. Jadi ASB inilah yang disebut dengan matriks kekakuan global atau simbolnya K. Sudah? Jadi K adalah sama dengan ASB. Ya, K itu adalah ASB. Nah, kita bawa ke sebelah. Ini ya. Jadi K itu adalah ASB. Oke. ASB tadi dimensinya NP kali NP. Otomatis K juga NP kali NP gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu uraiannya. Kalau K adalah ASB,
Terus si ASB-nya kita lepaskan. Jadi kita uraikan gitu ya. ASB itu kan satu nih. Nah sekarang kita lepaskan A kali S kali B kan gitu. Terus kalau disatukan yang dua. Jadi S dengan B satukan lagi balik. Ya, S dengan B satukan lagi balik. Jadi ini. Nah jadi artinya A dengan SB-nya lepaskan gitu ya. Oke, jadi artinya K itu bisa kita bikin merupakan perkalian A kali SB. A itu matriks statis, SB matriks perpindahan gaya. Nah gitu ya. Jadi K juga merupakan A kali SB. Sudah? Terus keterangan di bawah sekarang. Dari dua contoh kemarin, maksudnya bukan dua contoh, dua pembahasan bahwa kita kesimpulkan bahwa A dengan SB, A dengan B itu saling transpos gitu ya. Ya, A adalah merupakan B yang ditranspos atau bisa dibalik B adalah A yang ditranspos kan gitu. Udah kita dapat kemarin kesimpulan, kita bahas soal itu kan. Nah, jadi artinya apa? Kalau dari rumus tadi ASB atau kita ke atas ke sini ya, perhatikan. Kita ambil ASB tadi bahwa B adalah juga merupakan A yang ditranspos, maka inilah sekarang. Ini ya. Jadi A, S, A transpos. Ingat ya, bahwa B adalah transpos dari A. Oke. Nah gitu ya, jadi bahwa B adalah transpos dari A. Inilah dia itu, inilah rumusnya. Jadi boleh pakai rumus ini juga. Oke, jadi K itu boleh merupakan A kali S kali A transpos. Gitu ya, karena B adalah merupakan A transpos. Atau boleh juga begini. Ya, dari rumus ini tadi misalnya atau dari atas juga boleh bahwa ASB bahwa kalau B tetap berarti kan A itu adalah B transpos. Gitu ya. Oke, jadi kalau B kita cari maka A boleh nggak dicari. Boleh nggak dihitung. Tapi si B itulah ditranspos. Inilah dia. Gitu ya. Jadi A kita ganti menjadi B transpos. Sementara B tetap. Dari sini tadi ya. Nah jadi ini artinya apa? B-nya dihitung. A-nya nggak usah dihitung. Tapi cukup mentranspos dari matriks B tadi. Gitu ya. Atau sebaliknya tadi. A-nya tetap atau dihitung. Maka untuk B-nya ya si A ditranspos. Nah gitu ya. Jadi ada berapa ini? Ada 5 rumus untuk mendapatkan K. Nah yang sering dipakai adalah ini. A kali SB. Yang sering dipakai mendapatkan K. A-nya dicari, SB-nya dicari, kalikan lagi. Itulah mendapatkan harga matriks K. Gitu ya. Jadi K adalah sama dengan SB. Itu yang sering dihitung. Tapi yang lain juga bisa gitu ya. Oke, sesuai dengan adanya data. Data apa yang ada supaya gampang diselesaikan gitu ya. Oke, jadi K umumnya adalah A kali SB. Nah, kita lihat dulu rangkuman. Untuk soal yang sama yang kita bahas kemarin dari awal ya, bahwa soal ini ya. Soal yang kita bahas dari awal kemarin penentuan NP, NF dan seterusnya itu kan sudah kita hitung A, B dan S-nya kan gitu ya. Udah kita hitung nih sampai tadi S itu ya. Nah, jadi A, B dan S-nya udah kita hitung dengan soal yang sama kan? Lanjut. Nah, sekarang hitunglah SB terus K yang merupakan A kali SB dan satu lagi K inverse. Inverse dari K ya. Oke. Jadi 3 matriks dasar sudah kita dapatkan. A, B, dan S. Nah terus kita masuk ke tahapan berikutnya menyelesaikan matriks gitulah. Artinya ini mengalihkan. Jadi SB itu artinya S kali B. Bentar. Ya. Saya ulang dulu lagi. SB ini artinya S kali B. Aduh, udah putus.
Kupluk. Oke ya. Jadi SB itu S kali B. Terus K tadi adalah A kali SB. Terus K inverse adalah inverse dari K. Jadi K-nya udah dapat, maka menginverse lah yang tahap berikutnya. Oke. Nah, jadi untuk materi UTS sampai di sini mencari K inverse. Ya. Jadi ada penampakan. Ada cucu tersayang. Oke lah ya. Jadi setelah dihitung 3 matriks dasar A, B, dan S, maka tahap berikutnya menghitung perkalian. Jadi ini matriks bentukan yang kita sebut kemarin ya. Ada matriks yang pembagian matriks. Yang kedua adalah matriks bentukan, yaitu perkalian dari 2 atau 3 matriks. Nah, inilah di SB, berarti S kali B. K, A kali SB, perkalian ya. Terus K inverse, nah ini khusus ini hanya menginverse saja dari matriks. Ini diperlukan nanti untuk tahapan berikutnya. Jadi tugas, ini ada tugas ya. Hitunglah ketiga matriks ini. Ya, setelah kita bahas tadi 3 matriks dasar, nah ini jadikan tugas ini. Ya, ini jadikan tugas. Dari contoh yang ini juga ya. Dari contoh yang kita bahas ini. Oke, jadi datanya kan A, B, dan S sudah ada. Tinggal memproses di perkalian matriks. Itulah yang saya kirimkan modul yang terakhir itu. Sudah saya kirimkan mengalikan, menjumlahkan, mentranspos, mendeterminan, dan menginverse. Sudah saya bagi kemarin juga saya kirim di modul ya. Nah, coba ini dikerjakan ya. Untuk contohnya ini juga ya, saya mau supaya semua dapat harga-harga ini, SB, K, dan K inverse ya. Hubungkan dengan modul yang terakhir yang merupakan cara menjumlah, mengalikan, mentranspos, mendeterminan, dan mengalikan menginverse matriks. Sudah saya bagikan kemarin. Oke. Nah, tugas ini nanti saya sampaikan beritanya di WA kapan dikumpul. Oke, inilah dulu 2 video kalian pelajari untuk materi UTS gitu ya. Dari sini nanti untuk materi UTS. Oke, jadi materi UTS sampai di sini. Jadi supaya bisa mengerjakan tugas yang saya maksud tadi ini, supaya dikirim dulu ke sama saya, tanda udah siap untuk ikut UTS. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu videonya.